Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja dan jangan lupa tetap stay safe ya. Oke, jadi sebelumnya Abdul mau turut berduka cita dulu atas meninggalnya Mbak Yu. Semoga amal ibadahnya diterima dan keluarganya diberikan ketabahan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di sini apa yang akan Abdul bahas? Jadi ada fakta unik nih tentang Mbak Yu yang pernah meramalkan dirinya bakalan meninggal di tahun 2021. Nah, nggak berlama-lama langsung aja deh kita tonton ya. Salah satu hal itu di umur remaja itu, sebelum ada saya pernah cerita bahwa saya sebenarnya sebelum jauh, tapi Mbak Yu bisa kan? Kalau saya bilang bisa, aku bisa. Dan Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal? Iya, Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal? Kurang dari Nah, dan jadi Mbak Yu tuh tahu kapan dia meninggal. Tapi ingat teman-teman, semuanya tapi nggak apa-apa ya. Jadi ini ini nggak apa-apa, sekedar mereview fakta unik yang pernah dia bilang. Karena memang ternyata kapan Mbak Yu mati, harapan saya umur panjang. Harapan saya minta keajaiban dengan segala apa yang terjadi ke depannya. Moga-moga saya diberi keberkahan rezeki umur panjang, terus kesempatan untuk berbuat baik, dan itu semua kan atas izinnya Tuhan. Iya. Jadi gini, kalau saya suruh bicara soal kematian itu sebenarnya paling sedih, karena saya pernah ini kelas sedikit mas, di zaman saya sekolah dulu di Jogja itu kan saya melihat orang itu kayak baunya mau meninggal. Terus mau meninggal bau apa mbak? Gini mas, saya tuh kadang-kadang bertemu dengan orang itu karena penciuman, orang ini sakit, orang ini mau meninggal, orang ini mau kejadian apa tuh saya kadang berbicara langsung sama orangnya. Pernah ada syuting di Inside Story di Trans, saya pernah bertemu dengan hostnya. Saya bilang, kamu kayak sakit ya, kamu tuh hati-hati jaga kesehatan karena kamu akan ada suatu permasalahan. Sekali lagi teman-teman ya, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Jadi ini bukan kita mempercaya, cuma kita hanya sekedar mereview fakta unik yang pernah Mbak Yu bilang. Dan semoga Mbak Yu juga diselamatkan dan selalu dalam lindungannya dan diterima pahalanya. Saya nyebrang, ya teman-teman ya, tetap kita harus mendoakan yang terbaik. Jadi dari bau-bau tersebut dari artis, saya pernah syuting bareng nih sama almarhum Jupe waktu itu. Tapi saya ditanya kapan kondisi Jupe gimana, saya bilang baik-baik aja, semoga ada keajaiban untuk kesembuhannya. Tapi di belakang itu saya bilang, kamu dari kos sama Medion nanya terus. Saya bilang ada di bulan antara Juni Juli, di hari Sabtu Jupe akan meninggal. Sebentar, berarti kalaupun Mbak bilang seperti itu, ada kemungkinan juga kalau ternyata itu meleset juga ya? Kemungkinan apapun bisa terjadi mas. Saya juga bisa lebih cepat, bisa juga. Saya bilang 2013 saya pernah bilang misal A dengan kostum yang khasnya seorang pria yang dangdut, inisial A meninggal di bulan Maret, Februari meninggal. Jadi terawangan saya itu bisa maju, bisa mundur, tergantung apa itu nasibnya masing-masing manusia. Bisa dirubah apa enggak. Kata gini, kamu jatuhnya nanti kepleset loh, kakimu terkilir loh. Tapi kalau dia berhati-hati, setidaknya dia kepleset tapi nggak terkilir. Nah, seperti itu. Jadi takdir itu garis hidup itu nggak bisa dirubah. Tapi kalau kita ngomong kehidupan itu bisa kita rubah dengan niatnya, dengan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Tapi semua kembali ke keberuntungan dan nasib mas ya. Seperti saya sendiri mengatakan semua dikembalikan kepada Allah. Jadi sayang, aku mau yang ini aja. Gimana ya, tetap saya punya gambaran bahwa saya pernah menerawang bahwa saya kenapa ya kok naik angkotnya menuju ke rumah sakit, dan naik angkotnya saya masih ingat nomornya juga. Sedangkan saya nggak pernah naik motor, dan motor tuh ketabrak angkot. Paginya saya mau pergi maju mundur. Begitu saja naik motor sama tukang ojek yang depan rumah, tak suruh nganter saya diseret angkotnya nyeret motor saya kegulung di dalam, saya dibawa ke rumah sakit pakai angkot itu. Kok di logika tuh apa sih? Tapi itu kejadian bener. Saya sampai sekarang saya punya kejepit pas sebelah kanan karena saya keseret angkot dan motor itu masuk ke dalam. Itu di Bandung di depan BCA, saya masih ingat. Dan sebelum praktek kaki saya kena akupuntur, saya tuh malam itu mimpi kaki saya tuh melihat kok kayak kebakar gitu mas. Ini ada apa saya nggak boleh pergi jauh, saya mikir gitu. Paginya saya tuh mau udah sampai rumah, tinggal 50 meter sampai rumah. Karena saya mau keluar kota, saya sekalian mau habis dari UGD tuh mas. Kalau saya sama lambung saya lagi naik, kalian saya mau ke akupuntur biar saya fit kondisinya. Tapi kok saya bilang nggak usah lah, udah mau sampai rumah, saya kepengen. Tapi kok frasa saya nggak enak ya, udah saya terjang sampai sana. Begitu saya akupuntur, kaki saya meroboh, kebakar. Dikena muksa, cara pengerjaannya keliru. Sampai sekarang saya bisa dikatakan cacat karena saya tidak bisa berjalan jauh, saya tidak bisa berdiri. Panjenengan bawa tongkat itu ya? Tapi saya alhamdulillah agak baik mas, karena saya sempat berobat ke salah satu negara seberang dan disuntik satu hal zat yang bisa membuat otot saya yang di kaki itu bisa berdiri agak lumayan bagus, dan sekarang saya agak alhamdulillah lepas tongkat. Cuman karena saya ini ada hal seperti ini, saya nggak bisa berobat lagi karena harus pasca 6 bulan, 4 bulan, 8 bulan itu harus seperti itu kontinu. Ini alhamdulillah saya sudah lepas tongkat.
Cuma karena kalau saya kecapean, paha saya nggak kerasa. Oh. Karena ada otot yang memang dibuang dari kebakar tadi. Iya. Dari terawangan saya waktu itu, saya menjalani itu kejadian itu, saya bilang sampai sekarang pun, kalau saya ada firasat apapun, saya ngikutin firasat itu. Saya nggak berani menerjang. Cuma kadang-kadang karena saya juga manusia, punya emosi, punya apapun. Di saat saya punya firasat, sekarang saya terjang, saat saya itu emosi nggak bisa kendali. Itu, saya akan seperti ini, kalau saya mengalami seperti ini, dan saya akan melakukan seperti ini. Okay. Kejadian benar, lah saya nyeselnya setengah mati nggak menjalani. Yang tadi saya tanya, Mbak Yu kan tahu Ya. seperti itu. Kurang dari seperti apa? kurang dari Mbak lihat apa? saya pernah melihat ada angka. Jadi saya ada jarik samping tuh ya, jarik. Saya tidur di situ dan memang saya seperti disolatkan, sholat jenazah dan karena saya sakit. Mbak Yu lihat itu jadi bangun Mbak Yu tidur rasanya benar dia udah saya sampai bacaan Mas. Saya sampai saya berdoa jangan sampai ya, itu kejadian sampai saya bilang sama orang tua saya, ibu saya sampai doakan jangan sampai ketamit. Ada kan istilah di Jawa tuh Mas gores tanah jangan sampai kita kejadian ketamit bakar rambut. Itu kejadian hanya Allah lah yang tahu. Dan saya sebelum jadi orang pinter pun ini saya pernah mengalami yang namanya saya di rumah saya yang di Salatiga itu namanya bulan turun depan rumah saya. Yang saya digandeng sampai ibu saya sama ponakan saya. Satu, matahari turun depan rumah saya. Saya waktu saya masih ingat waktu saya SMP sama SMA datang ke rumah saya dan saya disuruh masuk ke itu. Saya nggak tahu namanya bulan seperti apa, dalam matahari seperti apa. Itu perlambang berarti kan? Karena kalau bulan kan planet, apa satelit ya, gitu loh. Betul. Itu datang seperti menemui depan rumah saya dan saya nggak masuk dalam seperti itu. Bulan seperti ini ya, matahari seperti ini ya. Dan terasa begitu bangun saya terasa kayak badannya terasa panas. Ya itu hal yang cuman firasat ataupun pertanda aja. Dan dari mimpi itu saya menyimpulkan gini Mas, kalaupun baik buruknya dalam kehidupan saya hanya manusia biasa yang banyak kekurangan kalau saya menurut saya, karena di luar sana masih banyak, di atas langit masih ada langit lagi. Apapun kehidupan saya, Tuhan sudah menggariskan kondisi seperti ini. Kalau di luar sana bilang, Mbak Yu kenapa nggak menikah? Mbak Yu kenapa nggak senormalnya orang untuk menikah dengan manusia? Siapa sih nggak kepengen menikah dengan manusia? Saya juga manusia normal yang menginginkan pasangan selainnya hidup seperti berdampingan di rumah tangga. Tapi jalan saya memang seperti ini, lah ya udah saya jalani aja. Masa harus memaksakan suatu hal yang memang belum jalannya? Sekarang saya punya pasangan yang gaib, udah saya jalani. Ya udah saya syukuri apapun kondisi saya. Karena menurut saya ini yang terbaik dalam Tuhan saat ini. Kedepannya seperti apa? Saya hanya mengikhlaskan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Jadi paranormal itu sebenarnya mereka juga tahu ya kapan mereka akan meninggal. Belum tentu. Saya punya teman yang paranormal, saya waktu itu bilang, hati-hati kejadian kedepannya kamu meninggal karena dikerjain orang. Jadi dia nggak percaya, dia merasa sakti. Begitu kerjain dia matanya keluar dan memang dikerjain karena orang. Itu ada meninggal. Jadi kadang-kadang orang tuh merasa gini, saya nggak bisa memetik dari hal tersebut bukan karena sakitnya, tapi kita sangat berhati-hati dengan orang itu. Tidak semua yang kita percayai itu seperti yang kita lihat itu bisa kita pegang Mas. Kepala orang sama-sama bulat, isinya yang lain-lain, pola pikirnya lain-lain. Justru kadang-kadang orang yang terdekat sendiri itu yang bisa nusuk kita, yang bisa jatuhkan kita, yang bisa nyakitin kita, orang-orang terdekat sendiri. Jadi saya belajar di pengalaman itu sampai detik ini pun. Kalaupun sekarang ada kedepannya, ada pun Mas Denny ataupun saya ada permasalahan dalam kehidupan kita mesti akan menunjuknya orang samping kita siapa ya, ada apa di samping kita, pasti akan bertanya dengan orang sekeliling kita dulu. Gak mungkin dong kita katakan mau meninggal orang jauh-jauh dulu yang datang, pasti akan nunjuk orang dekat kita, akan gotong royong seperti kita punya masalah. Jadi mesti kita akan bertanya dengan orang terdekat dulu ada apa. Dan dalam kondisi saya sakit pun nantinya kedepannya, kalaupun Tuhan mengizinkan, saya harapan saya sampai umur nanti masih bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya bisa apa juga Mas. Yang penting bermanfaat dan bisa berbuat baik dan bisa melakukan seperti keinginan Tuhan, karena campur tangan Tuhan pasti bikin kita tuh yang terbaik. Kalaupun di atas, alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk hidup layak dan hidup baik di lingkungan keluarga saya, masih bisa lihat keluarga saya, masih bisa nyayang keluarga saya. Berarti memang mungkin kalau ternyata ramalannya meleset itu lebih dari ya syukuri. Ya berarti mungkin memang tugasnya Mbak Yu belum selesai. Ya, betul. Ya, karena pada dasarnya manusia itu diciptakan punya tugas sendiri-sendiri ya. Nah, tapi kalau memang kurang dari tahun umur saya, seperti gambaran saya di tetap syukuri. Ya udah, itu memang jalan hidup saya, karena orang tuh punya garis hidup, mati, hidup, bertemu dengan menikah dan berpisah tuh udah ada garisnya Mas. Semoga keluarganya diberi sebenarnya itu juga Mbak Yu, dan Mbak Yu tahu ini sudah lama ya berarti ya? Sudah lama.
Dan saya tuh kadang hidup saya tuh ketar-ketir mas. Kalau tiap melihat suatu hal tuh apa yang saya bicarakan, apa yang saya omongkan ya, hidup saya seperti ini ya. Mungkin di luar sana mungkin bicara kalau udah tahu. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman semua yang pengen nonton lengkapnya langsung aja kalian tonton. Saya cuma manusia biasa Cek di kolom dengan segala deskripsi ya. problem hidup, Di dengan situ nanti segala akan lebih kurangnya sebagai kehidupan ini. vlog Jadi aslinya. nggak Jadi buat gampang teman-teman orang semua, hanya terima mengejudge, kasih yang nggak udah gampang nonton. orang hanya bicara. Sekali Saya lagi, mengalami marilah kita menjalani dalam bersama-sama kehidupan saya itu mendoakan tidak Mbak Yu mudah yang menjadi terbaik seorang ya. Mbak Yu. Saya Menjalani Abdul, hal yang sampai jumpa. tidak lumrah Jangan lupa sebagai seorang di-subscribe.